welcome to the Cozy Library. Dan hari ini aku mau bongkar-bongkar rak buku, tapi cuman buat buku-buku penerbit Haru Group aja. Kemarin ini penerbit Spring dan penerbit Inari baru ulang tahun, dan aku baru nyadar kalau semua journey aku tuh dimulai dari mereka. Dan aku mau tunjukin kamu karena ternyata setelah aku hitung-hitung lumayan banyak juga buku penerbit Haru Group yang aku punya, karena aku memang suka banget buku-bukunya mereka. Apa aja? Nah, ayo kita bongkar semuanya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan Jumat. Juga buat kamu yang mau konten-konten tambahan kayak podcast, video behind the scene, sampai video rekomendasi buku khusus buat kamu, itu bisa kamu cek di Karya Raksa aku. Linknya ada di bawah sana, so check that out. Okay, that's it and let's go! Nah, jadi dari semua penerbit, aku paling suka buku-bukunya Haru Group. Ini unbiased ya, ini bukan karena aku sering kerja sama mereka, tapi memang gak ada satupun buku mereka yang mengecewakan aku. Jadi aku mau bongkar-bongkar rak buku. Ini bakal bener-bener ngeberantakin rak buku aku, saking banyaknya buku mereka di sini. Ini kayaknya 20, 30, 40% tuh buku mereka semua. Jadi ayo kita lihat buku mereka apa aja yang aku punya. Dan kalau kamu punya juga, boleh komen di bawah sana dan diskusiin bukunya bareng-bareng. Tadinya aku tuh mau keluarin semuanya, terus kayak liatin kalian satu-satu, tapi ternyata banyak banget. Jadi aku rasa akan lebih efektif kalau aku tunjukin satu tumpukan dan aku balikin lagi ke dalam sana ambil yang lain. Jadi nggak akan terlalu berantakan. Yang pertama di sini ada buku-bukunya Akiyoshi Rikako Sensei. Kita mulai dari J-Lit. Ini ada Holy Mother. Aku pernah bikin video review buku-bukunya Akiyoshi Sensei secara general. Aku akan kasih linknya di bawah sana, so check that out. Giselle. Siapa nih yang udah baca Giselle? Absolute Justice, buku Akiyoshi Rikako Sensei favorit aku. Dan juga ini Penance dari Minato Kanae Sensei. Ini bertanda tangan. Siapa sih yang dapat bertanda tangan untuk kemarin? Ini aku yang dapat yang bertanda tangan walaupun cuma digital. And then harusnya itu ada Confessions, tapi beneran aku lagi nyari-nyari Confessions aku di mana, karena aku lupa, nggak tahu dipinjemin ke siapa. Jadi kalau kamu nonton video ini terus kamu merasa minjem Confessions aku, tolong komen di bawah. Bukan apa-apa sih, aku cuma pengen memastikan kalau itu nggak hilang gitu doang. Oke, next tag. Tada, masih J-Lit. Ini ada Your Name, salah satu buku favorit aku juga. Your Name dari Makoto Shinkai. Oh iya, 2021 tahun depan Weathering with You atau Tenkinoko bakal diterbitin sama penerbit Haru. Yay! Maaf, ini beneran excited aku. And then The Traveling Cat Chronicles, buku yang membuat aku punya kucing. Mungkin kapan-kapan aku harus cerita tentang kucingku dan The Traveling Cat Chronicles. Ini sama-sama namanya Nana. Kalau kalian mau denger, boleh komen di bawah. Ayo dong bikin video buat Nana gitu, tulis di bawah ya. Okay, next, I Saw the Same Dream Again. Ini juga salah satu buku J-Lit favorit aku karena super meaningful. Kalian pokoknya harus baca deh. Buku Sumino Yoru Sensei yang ini adalah yang pertama yang aku baca, dan yang membuat aku pingin baca lebih banyak lagi buku-buku Sumino Yoru Sensei. Buat kalian yang udah baca I Want to Eat Your Pancreas, bagus gak sih? Aku tanya-tanya orang sih katanya bagus, tapi aku memang belum baca. Jadi komenlah di bawah. Next, ini bukan J-Lit sebenarnya, tapi ini ditulis sama Kak Andri Setiawan dan latarnya masih di Jepang. A Thing Called Us. Ini buku penulis Indonesia. Latarnya di Jepang seperti yang aku bilang, dan ini adalah buku romance yang soft. Jadi kalau kalian suka romance yang soft, kalian bisa coba baca buku ini. Kak Andri juga adalah editornya penerbit Haru. Jadi ini salah satu buku yang walaupun terbit dari inner circle mereka sendiri, tapi tetap bagus gitu. Aku pernah bacain ini satu bab pertamanya, sepotong doang. Aku akan kasih linknya di bawah sana kalau kalian pingin denger sekilas awalnya doang. Next, jeng-jeng, kita mulai masuk ke Spring. Nah, ini ada salah satu bukunya penerbit Haru yang ketinggalan. Ojo, ini masih bukunya Kak Andri Setiawan. Jadi ini tuh buku yang duluan terbit sebelum I Think Called Us. Dan aku lebih suka I Think Called Us daripada Ojo. Tapi kalau kalian mau kisah romance yang sweet, aku rasa Ojo ini bisa jadi pilihan dan dia nggak tebal-tebal amat. Next, kita mulai masuk ke Spring. Ini ada The Secret of a Heart Note.
Ini buku, salah satu buku penerbit Spring yang paling aku suka karena romansnya super cute, kayak To All the Boys I've Loved Before. Kalau kalian suka To All the Boys, kalian wajib baca ini juga. The Secret of a Heart Note, agak fantasi tapi romansnya beneran cute banget deh, kalian harus baca. Apalagi ini aku kepincut banget sama covernya yang super cantik ini, Rosie. Next, ini ada bukunya Sarah Crossan, One. One ini adalah sebuah kisah tentang Grace dan Tippy, dua orang kembar siam. Tapi uniknya, buku ini diceritakan dalam format puisi bebas. Jadi beneran, kalian gak akan berat baca buku ini, cuma sepotong puisi bebasnya. Jadi aku coba bacain salah satu halamannya ya. Halaman pertama aja deh. Kakak dan adik. Disinilah kami, dan kami masih hidup. Bukankah menakjubkan bahwa kami bisa tetap hidup? Nah, jadi cuman kayak puisi yang pendek-pendek, jadi nggak akan berat bacanya. Tapi tetap One ini adalah salah satu buku paling heartwarming yang pernah aku baca. Next, Not If I See You First. Sebenarnya buku ini tuh agak underrated menurut aku di penerbit Spring. Karyanya Eric Lindstrom. Seperti biasa, ini romance. Tapi kisah cintanya cukup unik karena si ceweknya itu adalah seorang yang nggak bisa melihat. Jadi aku sukanya di sini juga, di belakang ini nih kalau nggak salah tuh ada huruf-huruf braille, dan di covernya pun ada huruf-huruf braille. Jadi gara-gara buku ini juga aku sempat belajar sekilas huruf-huruf braille karena aku jadi tertarik setelah baca buku ini. Aku rasa ini tuh menunjukkan kalau romance itu tidak memandang wujud, tidak terbatas walaupun terhalang sama panca indera yang biasanya kita punya. Walaupun begitu, tapi tetap ini salah satu buku yang bagus dan heartwarming. Next, ini ada trio kesukaan aku, To All the Boys I've Loved Before, P.S. I Still Love You, Always and Forever Lara Jean. FYI, seri ini juga udah difilmin sama Netflix. Kalau kalian tahu serinya To All the Boys I've Loved Before, aku suka banget karena aku merasa relatable sama Lara Jean, si tokoh utama. Dia homegirl banget, dia suka baking, dia suka nulis, dia punya surat-surat. Jadi kayak beneran aku tuh merasa relate banget sama dia sebagai seorang homegirl yang kebiasaannya seperti dia juga. Kalau kalian merasa kalian seorang homegirl juga, pasti kalian relate deh sama Lara Jean Song Coffee. Kalian bisa coba baca buku ini, cute banget ceritanya. Everything dari Nicola Yoon. Ini juga salah satu buku yang lucu karena di sini ada ilustrasi sedikit di dalamnya gitu. Dan ini juga udah difilmin, jadi kalian bisa baca dulu sebelum nonton filmnya. Dan juga ini salah satu novel yang serius, The Way I Used to Be. Ini salah satu pengalaman paling besar aku karena aku pernah dapat kesempatan buat wawancara penulisnya bareng penerbit Spring. Dan novel ini tuh penuh makna banget. Di sini ada salah satu makna tentang sexual assault, jadi memang agak berat tentang young adult dan ada batasan umurnya. Tapi novel ini tuh mengajari kita semua kalau sebagai cewek, sebagai korban, kita tuh harus berani buat speak up buat kehidupan kita, dan juga bukan cuma kita, tapi cewek-cewek lainnya juga. And the next one is The Forbidden Wish. Ini novel udah agak lama. Ini adalah retellingnya dari cerita Aladdin. Kalau di Aladdin jinnya atau jinnya itu cowok, di sini jinnya adalah cewek. Dan dia menjadi tokoh utama di dalam novel ini. Jadi ya kamu udah bisa menebak lah ke depannya cerita ini akan jadi seperti apa. Next, ini ada 13 Reasons Why, salah satu novel yang juga berat karena di sini membahas isu tentang bunuh diri dan udah difilmin sama Netflix sebanyak 3 season, cukup terkenal. Kalian pasti pernah denger lah paling enggak. Novel ini tuh sebenarnya agak kontroversial karena katanya banyak remaja yang ke-trigger setelah nonton filmnya. Tapi sebenarnya menurut aku lebih baik kalian baca novelnya dulu, karena di novel ini tuh rasanya lebih banyak pelajaran yang bisa kita tangkap daripada di filmnya. Dan next, ini ada salah satu novel yang kontroversial juga, yaitu Simon versus the Homo Sapiens Agenda. Jadi dari judul aja ini agak ketebak sih. Ini adalah novel queer story atau cerita yang mengandung isu LGBTQ yang masih sangat sensitif di Indonesia. Tapi aku suka secara general ya tentang pencarian jati diri Simon di novel ini. Jadi memang aku salut banget sama penerbit Spring yang berani menerbitin novel kontroversial kayak gini. Tapi tetap ini tuh worth it dibaca karena maknanya bagus banget tentang pencarian jati diri. Next, ini ada Nimona. Nimona ini sebenarnya graphic novel tentang seseorang yang bisa berubah wujud. Jadi di sini Nimona ini graphic novel yang lebih heartwarming.
Kalau kalian pengen baca graphic novel, dan penerbit Spring tuh jarang nerbitin graphic novel, ini salah satunya, Nimona. Oke, ini last batch. Yang pertama itu ada Why Secretary Kim dan Why Secretary Kim 2. Ini udah dijadiin drakor. Kalian pasti tahu lah, soalnya dramanya sempet hype, ditulis sama Jong Byung Jun. Dan kalau kalian pengen baca dulu sebelum nonton drakornya, boleh banget. Vibes-nya mirip sama drakornya, karena lewat baca novel ini aku jadi ketawa-ketawa sendiri. Jadi beneran romantic komedinya itu dapet banget. Dan yang kedua itu ada Cheeky Romance. Ini juga vibes-nya romantic comedy banget. Kalian yang suka romantic comedy harus cobain deh baca Cheeky Romance ini. Ternyata ada yang ketinggalan, yaitu Goodbye Fairy dan Hyouka. Ini dua-duanya novel Yonezawa Honobu Sensei, dan ini juga J-Lit. Hyouka udah pernah dianimein, jadi memang bukunya terkenal banget. Aku baru beres baca ini di bulan September ini. Jadi, aku akan post review dua buku ini di video hari Jumat nanti, so tungguin ya. Oke, that's all buku-buku penerbit Haru Group yang aku punya. Totalnya ada 27 buku. Oke, that's it my video for today. Adakah buku-buku yang kamu punya? Atau berapa buku Haru Group yang kamu punya? Boleh komen di bawah sana. Thank you for watching, happy reading, and bye-bye!